Selamat pagi, semoga semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Bertemu kembali dengan saya, Inyoman Sutarjana. Selanjutnya akan berbagi materi agama Hindu yaitu Darsana. Darsana adalah filsafat Hindu di mana kata Darsana sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yaitu dari akar kata DRS yang artinya melihat, memandang. Kemudian Darsana itu berarti penglihatan atau pandangan, karena dari penglihatan ini akan menentukan persepsi atau pandangan kita terhadap apapun. Kemudian filsafat ini adalah ilmu untuk menemukan kebenaran yang hakiki atau menemukan kebenaran yang paling mutlak. Filsafat ini berasal dari bahasa Yunani, philos dan sophia. Ini artinya cinta kebijaksanaan. Tentu saja filsafat ini mengedepankan bagaimana kita dapat menggunakan atau memaksimalkan pikiran atau logika kita sehingga membentuk watak yang arif dan bijaksana. Darsana atau filsafat Hindu ini itu berupaya untuk mengoptimalkan pikiran, di mana dalam agama Hindu pikiran ini disebut sebagai Raja Indriya atau Rajendriya. Pikiran ini yang mengendalikan ke-10 indriya kita. Manusia dikatakan sebagai makhluk yang sempurna karena diberkati dengan Tri Pramana atau 3 asas kehidupan kita, di mana tumbuhan atau binatang dia berbeda dengan manusia. Manusia diberkati dengan sabda, suara atau kata-kata, bayu, tenaga atau kekuatan, dan idep atau pikiran. Pikiran inilah yang dapat menolong manusia atau menyelamatkan hidup manusia dari permasalahan atau dari penderitaan. Darsana berupaya untuk mengoptimalkan pemikiran dengan bersumber pada ajaran-ajaran yang terdapat dalam kitab suci Weda. Weda ini adalah sumber kebenaran, disebut dengan Sanatana Dharma atau kebenaran yang abadi. Dengan Darsana ini kita mengarahkan pikiran, memberdayakan pikiran untuk mempelajari segala pengetahuan yang terdapat dalam Weda sehingga kita dapat menemukan kebenaran dalam hidup ini. Darsana atau filsafat Hindu memiliki 2 aliran besar yang disebut dengan Astika dan Nastika. Astika adalah filsafat yang menerima ajaran Weda secara penuh dan utuh, sedangkan Nastika adalah
filsafat yang tidak menerima ajaran Weda secara sepenuhnya. Filsafat Nastika seperti yang disebutkan tadi adalah filsafat yang tidak mengakui atau menerima otoritas Weda secara penuh. Bisa jadi filsafat ini menolak seluruh ajaran Weda secara penuh ataupun menerima sebagian, artinya mengkritisi atau menambahkan ajaran Weda. Filsafat Nastika ini ada 3, yaitu filsafat Carwaka yang terkenal dengan ateis atau tidak percaya dengan Tuhan, Jaina tidak percaya dengan adanya Tuhan tapi percaya tentang roh tertinggi atau roh agung. Kemudian Buddha, filsafat ini percaya dengan Tuhan tapi tidak banyak menjelaskan tentang Tuhan, melainkan upaya untuk membantu manusia melepaskan diri dari penderitaan. Nah, kemudian Carwaka. Carwaka ini berasal dari kata caru dan waka. Caru itu artinya manis, waka itu dari kata wak artinya ucapan atau kata-kata, sehingga Carwaka adalah kata-kata yang manis. Pendiri ajaran filsafat Carwaka adalah Resi Brahaspati. Kemudian ada resi yang terkenal juga, yaitu Resi Watsyayana, penulis kitab Kama Sutra. Ciri-ciri ajaran Carwaka seperti yang disebutkan tadi, ateis, tidak percaya dengan adanya Tuhan, tidak percaya adanya surga dan neraka, tidak ada percaya tentang kehidupan setelah kematian, tidak percaya moksa. Yang dipercaya bahwa hidup ini hanya sekali sehingga harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Carwaka ini adalah filsafat materialisme, artinya sangat logis atau sangat percaya dengan ilmu pengetahuan, adanya pembuktian ilmiah. Kemudian ajarannya bersifat pratyaksa ataupun mengalami atau menyaksikan secara langsung melalui panca indera. Carwaka ini sangat memuliakan ilmu pengetahuan dan kemanusiaan. Ada 2 aliran Carwaka, aliran yang durta, tak terpelajar, dan susiksita artinya terpelajar. Jaina adalah filsafat yang didirikan oleh Mahavira. Mahavira dari arti katanya artinya pahlawan besar atau pahlawan yang agung. Pahlawan yang besar adalah mereka yang mampu menjalankan ahimsa, artinya tidak membunuh, tidak melukai ataupun menyakiti. Jaina sangat berpegang teguh pada ajaran agama Hindu, yaitu ahimsa. Kemudian Jaina juga tidak percaya dengan adanya Tuhan, tapi percaya terhadap adanya roh, di mana tujuan hidup menurut Jaina adalah untuk meneladani atau meniru sikap dan perilaku yang dilakukan oleh leluhur atau pendahulunya dengan menjalankan ahimsa dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang mampu menjalankan ahimsa setelah meninggal, rohnya akan bertemu atau bersatu dengan roh agung. Ada 2 aliran Jaina, yaitu Swetambara dan Dirgambara, di mana
Swetambara ini lebih moderat, sedangkan Dirgambara ini sangat penuh penerapan ahimsa. Swetambara ahimsanya ada penyesuaian. Kemudian filsafat Buddha, filsafat yang lekat dengan ajaran Hindu, yang mana pendiri ajaran ini adalah Siddhartha Gautama yang merupakan awatara dalam cerita Hindu. Kemudian Raja Siddhartha Gautama ini adalah pangeran dari kerajaan Kapilawastu, sekarang adalah Nepal. Ayah beliau adalah Raja Suddhodana. Dari kecil, Siddhartha diberikan kehidupan yang mewah, namun ketika muda memutuskan untuk meninggalkan kerajaan dan menjadi petapa. Tujuan dari ajaran ini sangat jelas, yaitu untuk melepaskan manusia dari penderitaan, atau supaya manusia tidak terlahir kembali. Penderitaan yang dimaksud itu seperti dalam cerita Siddhartha Gautama, tubuh yang menua, kemudian sakit-sakitan dan mengalami kematian. Cara untuk melepaskan penderitaan itu adalah dengan jalan tengah. Ini terinspirasi dari kisah Siddhartha Gautama dari senar dawai atau senar kecapi. Jika terlalu kencang, maka senar atau dawai itu akan putus. Namun ketika terlalu kendor, senar atau dawai itu tidak menghasilkan suara yang bagus. Dan senar yang bagus adalah senar yang jalan tengah, pas ukurannya. Demikian tentang ajaran Darsana, khususnya pada filsafat Nastika. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan filsafat Astika. Semoga semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Semoga materi ini juga bermanfaat. Terima kasih.